Selamat siang buat semuanya, seperti biasa ketemu lagi. Empu sudah katakan Empu tidak tiap hari membuat video, tetapi ada senggang waktu. Nah, seumpamanya senggang waktu 2 hari atau 3 hari, maka Empu akan mengirimkan video selanjutnya. Itu terkecuali memang padat barang yang mau dibuat dan barang-barang yang harus Empu upload, seumpamanya bilah mandau itu segala macam, mungkin saja bisa setiap hari. Tapi pada saat ini Empu tetap usahakan 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Nah, kebetulan ini bila mandau Hulu Tunggur, pesanan saudara kita dari Tabalong, Kalimantan Selatan. Nah, ini sudah selesai, teman-teman bisa melihat Hulu Tunggur pesanan beliau. Nah, ini sudah ada anak pisaunya juga. Nah, ini sudah ada kepalak, tinggal pasang di pinggang dan bisa disetel sendiri. Ini ukuran panjangnya seberapa. Nah, itu sebenarnya abilah ini sudah diuji ketika di Serpuh, tetapi tetap Empu akan mengujinya ke kayu ulin untuk meyakinkan sebelum dikirim kepada saudara kita agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, seumpamanya ketika Empu merasakan bila mandau ini baik, tetapi pada kenyataannya sampai ke saudara kita menyatakan mandaunya tidak bagus, umpamanya matanya nggak bagus, nah, seperti itu. Nah, ini Empu menjaga hal tersebut gitu. Jadi ketika Empu mengirimnya dijamin pasti bagus. Apabila terjadi seumpamanya menurut saudaraku tidak bagus, itu sangatlah tidak mungkin. Itu karena kita mengujinya juga nggak main-main di sini. Nah, tapi gimana Empu seumpamanya kok nggak bagus? Ya Empu nggak tahu juga. Karena Empu tidak melihat saudaraku menguji seperti apa. Karena harapan Empu untuk menguji mandau ini tetap saja kita timpaskan ke kayu sesuai prosedur yang ada. Kalau seumpamanya mandau kecil ukuran 35 cm ditimpaskan ke batang pohon seumpamanya sebesar drum, sebesar galon dengan sekuat tenaga, maka kalahlah dia. Karena dia mandau kecil tidak menyesuai dengan barang yang mau ditimpas, dengan barang yang mau dilukai. Harus penyesuaian dengan apa yang akan kita kerjakan. Kalau mandaunya kecil, ya benda kecil juga kemampuannya hanya sebatas itu, jangan melampaui batas. Kalau melampaui batas maka itu akan terjadi kerusakan. Nah, inilah bisa terjadi kesalahpahaman. Kalau mandau besar seperti ini, nah ini kayu besar juga oke gitu, dia mampu. Tetapi itu juga tetap bukan berarti mandau besar segini seumpamanya kayu sebesar galon satu kali timpasan putus, kayu sebesar drum itu 3 kali timpasan putus, nggak mungkin. Dan Empu yakin kalau melakukan seperti itu tetap saja bilah mandaunya akan rusak. Kenapa? Karena dengan kekuatan yang nggak main-main, tidak ada itu bisa terjadi. Rusak bukan karena serpuhan yang nggak mampu, tetapi kelewatan batas. Nah, ini yang kita jaga. Makanya itu tetap Empu yakinkan semua yang Empu kirim itu adalah yang terbaik, sudah melalui ujian atau uji coba yang ada. Nah, ini itu jika seandainya di dalam menguji mandau, jangan menguji mandau itu mencari kelemahan mandau. Kalau menguji mandau mencari kelemahan mandau mudah, sangat mudah. Itu sangat mudah. Jangankan mandau golok, parang samurai juga. Kalau kita mencari kelemahannya, tentu kita akan menemui kelemahan benda tersebut. Samurai itu timpaskan aja ulin sebesar derum, rusak samurainya, nggak ada yang mampu. Dengan sekuat tenaga sekali tebasan, konon kata sekali tebasan bisa putus. Ya, bambu putus. Kalau ulin yang begitu besar, kayu yang begitu besar, nggak mungkin putus. Nah, inilah kita harus bisa memanfaatkan, menggunakan mandau dengan sebaik mungkin, dengan fungsi itu, menyesuaikan fungsi, keadaan, tujuan. Jangan sampai mengujinya secara membabi buta. Itu
kita memakai mandau seperti saya Empu Gelo. Kalau saya menguji mandau membabi buta, sekarang siapa yang punya mandau sini saya Empu Gelo uji. Saya yakin seluruh mandau yang ada di Borneo ini akan hancur semua di tangan saya. Ya, seluruh mandau di Kalimantan ini akan hancur semua di tangan saya kalau saya mengujinya ke kayu. Kenapa? Kalau saya melakukan dengan membabi buta, hancur mandau tersebut. Biar dari besi apa saja, tetap hancur. Nah, inilah yang kita jaga, yang Empu sebut menggunakan mandau, memanfaatkan mandau sesuai dengan fungsi, sesuai dengan keadaan. Jangan melampaui batas gitu. Di dalam pengujian, menguji yang wajar, jangan menguji yang tidak wajar. Nah, sekarang kalau terjadi pengujian yang tidak wajar, lalu seumpamanya ada semacam video gitu, ada semacam sesuatu hal seumpamanya diunggah di Facebook, lalu menjelekkan nama seseorang dengan mengatakan buatannya nggak bagus, rusak segala macam, serpuhannya nggak bagus. Nah, sementara video yang kita buat itu sudah bukti gitu, bahwa barang tersebut bagus. Makanya itu Empu semua mandau-mandau yang Empu kirim itu sudah melalui ujian, Empu tes dulu. Dan ketika terjadi yang menurut saudaraku tidak bagus, umpamanya, itu kan saudaraku lihat sendiri di video seperti apa. Dan saya tidak mungkin menukar bila mandau yang ada. Itu semuanya real. Gitu. Nah, jadi itu karena saudaraku yang menguji, saya Empu Gelo juga tidak melihat. Terkecuali saudaraku menguji di sana, saudaraku videokan. Saya melihat caranya memakai mandau seperti apa. Yang benar seperti apa. Apa yang ditimpas, apa yang dilakukan. Nah, ini. Jadi kalau kita hanya mengatakan mandau tersebut tidak bagus, tetapi kita hanya menunjukkan seumpamanya bilah mandau tersebut rusak segala macam, sementara video ini kan video langsung dilihat se-Indonesia, se-Malaysia, se-luar negeri yang ada. Seperti itu. Oke, kita akan mengujinya. Oke, kita akan menguji mandaunya nih. Teman-teman melihat nih, mandau pesanan saudara kita dari Tabalong, Kalimantan Selatan. Hari ini sebelum dikirim ini kita uji langsung, dan tetap harapanku setelah sampai ke saudaraku di sana diasah lagi yang tajam menurut saudaraku maunya seperti apa. Nah, ini balok ulin. Nah, ini besar. Kita lihat tuh. Tuh. Matanya nggak ada rusak sama sekali. Nah, tuh bisa dilihat masih utuh. Tuh. Ini sekalian Empu pepes lahan tempat saya ini dari ulin, kita lihat. Tuh. Jadi sudah terbukti nggak ada rusak
kita sudah mengujinya. Nah teman lihat nih balok ulin, nah bekasnya tuh, balok ulinnya besar, nah tuh. Jadi ini sebagai bukti tanggung jawab saya Empu Gelol terhadap bahan produk atau mandau yang saya buat, itu agar sama-sama bisa melihatnya langsung dan untuk menjaga-jaga ketika terjadi sesuatu hal yang kurang baik seperti itu. Oke, Empu rasa hanya demikian saja apa yang Empu sampaikan. Semoga saja mandau ini secepatnya sampai ke Kalimantan Selatan, yaitu dari Tabalong, pesanan saudara kita. Salam budaya.